Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang materi tentang female reproduction system atau sistem reproduksi perempuan. Atau materi ini sangat penting karena sistem reproduksi wanita memiliki peran utama dalam pembentukan sel telur, terjadi fertilisasi serta tempat tumbuhnya dan berkembangnya janin. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fajar Ramadan dengan NIM 25111210018. Baik, sistem reproduksi wanita ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam proses reproduksi. Di dalamnya terdapat organ-organ yang berperan sebagai pembentukan sel telur atau ovum, menjadi tempat terjadinya pembuahan, serta memberikan lingkungan yang aman bagi pertumbuhan dan perkembangan janin. Selain itu, sistem ini juga mengatur siklus reproduksi melalui hormon-hormon penting seperti estrogen, progesteron, FSH, dan RH. Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi organ internal, organ eksternal, dan sistem hormonal yang saling bekerja sama. Baik, selanjutnya ada organ reproduksi internal. Organ reproduksi internal wanita terdiri dari ovarium, tuba falopi, uterus, serviks, dan vagina. Setiap organ memiliki fungsi yang sangat spesifik. Ovarium berperan sebagai tempat pembentukan sel telur dan penghasil hormon. Tuba falopi menjadi lokasi utama terjadi pembuahan. Uterus berfungsi sebagai tempat implantasi dan perkembangan janin. Serviks berfungsi sebagai pintu arah antara rahim dan vagina, sementara vagina itu menjadi saluran lahir dan tempat masuknya sperma. Semua organ ini saling berhubungan dalam menjalankan proses reproduksi. Baik, selanjutnya ada ovarium. Ovarium merupakan organ yang sangat vital dalam reproduksi wanita. Di ovarium inilah proses pematangan ovum berlangsung. Di dalamnya terdapat folikel yang berkembang secara bertahap, mulai dari folikel primordial, folikel primer, folikel sekunder, hingga menjadi folikel graft yang siap untuk mengalami ovulasi. Selain itu, ovarium menghasilkan dua hormon utama, yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen berperan dalam perkembangan ciri seksual sekunder wanita dan pertumbuhan endometrium. Sementara progesteron berperan dalam mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Baik, selanjutnya ada tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Organ ini menjadi tempat terjadinya fertilisasi, yaitu pertemuan antara sel sperma dan telur. Dinding tuba falopi memiliki struktur yang berupa silia dan otot polos yang membantu menggerakkan ovum menuju rahim. Jika pembuahan terjadi, zigot yang terbentuk akan bergerak secara perlahan menuju rahim untuk kemudian melakukan implantasi. Jika fungsi tuba falopi terganggu, maka resiko infertilitas atau kehamilan ektopik bisa meningkat. Baik, selanjutnya ada uterus atau rahim yang lapisan di luar. Uterus atau rahim adalah organ berbentuk seperti buah pir yang menjadi tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Rahim memiliki 3 lapisan utama. Yang pertama itu ada endometrium, yaitu lapisan terdalam yang menebal setiap bulan sebagai persiapan menerima embrio. Yang kedua itu ada myometrium, yaitu lapisan otot yang sangat kuat dan aktif berkontraksi selama persalinan. Yang ketiga ada perimetrium, yaitu lapisan terluar. Jika pembuahan tidak terjadi, lapisan endometrium akan luruh dan menyebabkan menstruasi. Selanjutnya ada serviks. Serviks adalah bagian bawah uterus yang menghubungkan dengan vagina. Serviks menghasilkan lendir serviks yang konsistensinya dapat berubah-ubah sesuai fase siklus menstruasinya. Pada masa subur, lendir serviks menjadi lebih encer sehingga mempermudah sperma masuk menuju rahim. Sebaliknya, di luar masa subur, lendir ini menjadi lebih kental untuk mencegah masuknya bakteri. Serviks juga memainkan peran penting saat persalinan dengan membuka atau melebar agar bayi dapat keluar melalui vagina. Baik, selanjutnya ada vagina.
Vagina adalah saluran elastis yang berfungsi sebagai jalan lahir, tempat masuknya sperma, dan jalan keluar darah menstruasi. Vagina memiliki pH yang cenderung asam untuk melindungi dari infeksi bakteri. Meskipun bersifat asam, tubuh memiliki mekanisme untuk melindungi sperma setelah ejakulasi agar tetap bisa bertahan. Vagina juga memiliki dinding berlipat yang memungkinkan proses peregangan saat proses persalinan. Selanjutnya itu ada organ reproduksi eksternal. Organ reproduksi eksternal wanita disebut vulva yang terdiri dari mons pubis, labia mayor dan minor, klitoris, serta vestibulum. Labia dan mayor dan minor melindungi bagian dalam vagina dan uretra dari trauma dan infeksi. Klitoris merupakan pusat rangsangan seksual karena kaya akan saraf sensori. Vestibulum adalah area yang menjadi tempat masuknya uretra dan vagina. Keseluruhan struktur ini berfungsi memberikan perlindungan sekaligus mendukung fungsi seksual wanita. Baik, selanjutnya ada hormon reproduksi wanita. Hormon reproduksi wanita itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur siklus menstruasi, ovulasi, dan kehamilan. Estrogen mengatur perkembangan ciri seksual sekunder wanita, membantu pertumbuhan endometrium, serta mempengaruhi kesehatan tulang. Progesteron berfungsi mempertahankan endometrium dan sangat penting untuk menjaga kehamilan. FSH atau follicle stimulating hormone bertugas dan merangsang pematangan folikel di ovarium. Sementara LH atau luteinizing hormone memicu terjadinya ovulasi. Selanjutnya ada siklus menstruasi, yaitu yang pertama berlangsung sekitar 28 hari dan terbagi menjadi 4 fase. Di fase pertama adalah fase menstruasi, di mana endometrium yang tidak dibelahi akan meluruh. Fase kedua adalah fase proliferasi atau folikel, di mana folikel di ovarium mulai berkembang dan estrogen meningkat. Fase ketiga adalah ovulasi yang terjadi sekitar 14 hari. Ketika LH meningkat tajam, fase keempat adalah fase luteal, di mana korpus luteum menghasilkan progesteron untuk mempersiapkan rahim. Jika tidak terjadi pembuahan, progesteron menurun dan siklus kembali ke fase menstruasi. Selanjutnya ada proses fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan adalah proses saat sperma berhasil menembus zona pellucida sel telur. Proses ini terjadi di tuba Fallopi. Setelah pembuahan, terbentuklah zigot yang kemudian menjadi morula dan blastosita. Zigot bergerak menuju rahim dan melakukan implantasi sekitar 6-7 hari setelah pembuahan. Tanpa proses ini, kehamilan tidak dapat terjadi. Selanjutnya ada kehamilan singkat. Setelah implantasi berhasil, embrio mulai menghasilkan hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Hormon ini sangat penting karena mempertahankan korpus luteum agar tetap menghasilkan progesteron. Progesteron itu mencegah menstruasi dan menjaga kondisi rahim agar tetap mendukung pertumbuhan janin. Ini alasannya mengapa hormon HCG menjadi dasar pemeriksaan PESPEC kehamilan. Selanjutnya itu ada kelainan pada sistem reproduksi wanita. Beberapa kelainan dapat terjadi pada sistem reproduksi wanita. Contohnya itu ada PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome, yaitu merupakan gangguan ovulasi yang dapat menyebabkan menstruasi tidak teratur. Selanjutnya itu ada endometriosis, adalah kondisi ketika jaringan endometrium tumbuh di luar rahim, menyebabkan nyeri hebat. Kanker serviks juga sering dikaitkan dengan infeksi HPV dan dapat dicegah dengan vaksinasi. Ada juga mioma uteri yang berupa tumor jinak rahim, serta infertilitas yang bisa menyebabkan WFH. Mengenali gejala sejak dini ini sangat penting untuk mencegah dan juga penanganannya. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, sistem reproduksi wanita merupakan sistem kompleks yang memiliki peran sangat penting dalam proses reproduksi manusia. Organ internal dan eksternal bekerja sama dengan pengaturan hormon untuk memastikan proses menstruasi, fertilisasi, implantasi, hingga kehamilan yang dapat berlangsung dengan baik.
Memahami sistem ini tidak hanya penting pada bidang medis, tetapi juga untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita itu secara keseluruhan. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak atas keperhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.